الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bi karamatika 'ilman nafi'an thayyiban mubarakan fihi ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Azan dan iqamah dapat mengusir syaitan. Azan yaitu perizinan di sini. Azan izin, yaitu mengizinkan untuk sholat di waktu yang tepat. Itu azan. Azan. Kalau iqamah itu perizinan untuk qiyam, berdiri untuk sholat. Nah, jadi azan dan iqamah ada maknanya. Kalau azan berarti untuk melegalisir udah masuk waktu loh gitu. Ya, dan azan enggak harus di awal waktu, tapi bagusnya dan afdolnya di awal waktu, langsung awal waktu, ya. Dan enggak boleh azan sebelum waktunya. Karena itu akan menipu kaum muslimin. Ya. Boleh enggak kita ketika misalnya azan, ya azan kita sholat langsung di azan itu. Misalnya azan zuhur, dengar azan zuhur dari kejauhan, langsung kita sholat. Boleh, karena apa? Udah masuk waktu. Tapi kan adabnya enggak. Adabnya tunggu selesai azan atau ke masjid dulu. Tapi kalau misalnya di masjid, nah ini beda lagi hukumnya. Di masjid azan, ada orang azan udah zuhur, kita pas muadzin lagi azan, kita sholat zuhur itu di masjid itu sendiri. Enggak boleh itu. Kemudian setelah selesai sholat, selesai azan, pulang. Nah ini orang apa ya kan? Setan jadi. Atau bikin jemaah sendiri. Ada imam sama makmum sholat, wah di kayaknya imamnya panjang bacanya. Terus batalin sholat sendiri. Ini nggak sah sholatnya, nggak sah, sholatnya nggak sah. Kalau di masjid itu nggak sah sholatnya. Kecuali kalau dia keluar masjid kemudian di rumahnya. Tapi kalau di dalam masjid nggak sah sholat. Maksudnya ada jemaah. Terlambat sudah tasnya selesai, boleh buat jemaah baru. Itu ada ulama yang nggak membolehkan membuat jemaah baru karena tidak boleh adanya dua imam di satu masjid. Tetapi di beberapa konteks itu nggak mungkin nggak dibolehkan karena sulit. Karena akan banjir nanti. Misalnya di beberapa masjid besar banyak orang datang gitu kan. Kalau udah selesai sholat fardunya dengan imam, kan masih banyak orang yang tidak datang. Kalau misalnya mereka suruh sholat sendiri-sendiri, itu bakal pencor-pencoran tuh, hancur-hancuran, berantakan. Tapi ini tetap boleh dan sah insyaallah. Cuman pada asalnya tidak layak. Makanya asalnya muslim kalau dengar azan langsung ke masjid semua gitu, bareng serentak brok gitu. Nah itu kan luar biasa itu. Jadi nggak pakai masuk-masuk jauh-jauh gitu. Ya. Boleh qomat. Disunahkan qomat juga. Dari qomah, jadi qomat itu dari iqamah. Iya, kalau kita nyebutnya qomat. Mungkin menyingkat atau mungkin karena dengerin lafal qad qamatis shalah. Qomat dan iqamah itu beda. Kalau qomat itu fi'il, kalau iqamah itu isim. Iqamah itu masdar. Nah, iqamah artinya adalah membangunkan. Ya. Maksudnya membangunkan di sini, membangunkan dari yang duduk, dirilah kalian. Makanya qad qamatis shalah adalah tertunaikan salat. Maksudnya akan ditunaikan nih salat nih, yuk bangun gitu. Bangkit, berdiri. Itu iqamah. Azan dan iqamah dua-duanya lafalnya sama kan, cuman ada perbedaan sedikit.
Nah, dua-duanya dapat mengusir setan. Iya. Azan itu mengusir setan. Iqamah juga mengusir setan. Tapi setelah selesai iqamah, setan balik lagi. Iya. Nah, Allahu Akbar. Kan kita biasanya kalau udah lama gitu, suka lama komatnya, kita tidur-tiduran. Allahu Akbar gitu kan, langsung bangun. Nah, itu setan itu yang bangun. Banyak enggak bangun ini sih. Hah? Pas Jumat masih tidur, dibukuin dulu. Wah, itu berarti iblis itu yang ifrit itu. Nah, kalau gitu bisa karena fisik juga orang kayak gitu yang bangun nggak bangun ya, karena fisiknya atau karena saking mimpinya terlalu indah jadi untuk tidur-tiduran itu setan itu sangat berkontribusi. Iya. Makanya coba kalau misalnya Jumatan, ya kan, ya setan tahu kapan penghujung khutbah itu tahu. Alarmnya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ya kan? Allahumma, langsung pada bangun itu. Setannya langsung bangun, walah minta ampun sama khatibnya gitu kan. Diampuni langsung kaum muslimin gitu kan. Bangun. Atau yang memang parah enggak bangun, pas sudah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat tapi tunduk aja tetap merenungi. Nah, baru bangunnya pas Allahu Akbar. Bangun dengan rasa gembira, alhamdulillah. Selesai semuanya ya. Akhirnya selesai juga. Ini ikut-ikutan setan semuanya nih begini. Nah, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'a at-ta'dhin." Apabila diserukan panggilan syaitan, astagfirullahaladzim. Apabila diserukan panggilan salat atau azan, astagfirullahaladzim, syaitan lari dengan terkentut-kentut ya, sehingga ia tidak mendengar azan. Nah, ini jeleknya. Mereka berarti punya gas juga. Ya, mereka kentut juga. Dan biasanya mungkin kentutnya mereka lebih buruk dari kentutnya manusia. Insyaallah ya, mudah-mudahan ya. Jangankan kentutnya, secara ininya juga penampakannya juga lebih buruk kok. Ya. Jadi azan itu bisa mengusir setan. Azan itu bisa mengusir setan. Makanya kalau ngeruqyah pun bisa dengan azan itu bisa membuat dia tuh terlunta-lunta. Ya. Dan cukup keras azan itu untuk mengusir setan, cukup ekstrim. Ini sampai di sini aja. Padahal muazin itu enggak meniatkan meruqyah. Tapi merekanya kabur-kaburan akhirnya. Ya, mau azan subuh ke, mau azan maghrib ke, gitu kan. Kecuali bagi yang memeliharanya. Nah, misalnya kita kita tidur malam terus nggak baca, itu kan sama dengan memelihara dia. Terus pas subuh nggak dengar azan, padahal dekat misalnya. Nah, ini juga berarti setannya masih mempengaruhi dia. Berarti nggak sampai lari sebegininya. Karena apa? Karena tergantung kita juga. Tapi setan yang lagi berkeliaran, ya lagi ngapain, dagang gorengan atau lagi ngapain gitu kan? Lagi berkeliaran, dengar azan, kabur-kaburan. Ya. Jadi kadang tergantung manusia, jin itu. Ya, kalau manusianya suka sama dia, ya tetap aja. Makanya kok ada orang di ruqyah tapi dia masih suka sama jimat, nggak bakal bisa itu, tetap aja jinnya tetap aja gitu. Ya santet juga, kalau penyantetnya tetap pengen nyantet itu ya susah, tapi bisa dengan izin Allah, tapi dengan proses yang tidak singkat. Nah, kemudian setan akan lari terbirit-birit ketika mendengar azan dengan terkentut-kentut hingga dia tidak mendengar panggilan azan. Karena apabila ia mendengarnya, niscaya akan menjadi saksi bagi muazin pada hari kiamat. Karena nanti muazin itu orang yang azan, nanti di hari kiamat itu bakalan banyak syahidnya, yaitu akan banyak saksinya. Ini orang berazan waktu itu. Dan yang jadi saksi itu manusia dan jin, juga malaikat. Nah, sedangkan setan adalah musuh bagi orang-orang beriman. Maka bagaimana mungkin ia menjadi saksi bagi musuhnya? Ini karena ketakutan nanti jadi saksi bagi
musuhnya ini. Jadi muazin itu musuhnya setan. Tapi ada juga muazin yang pakai setan. Lah ini yang bingung mana? Iya. Bahkan ada imam yang juga dukun. Lah ini kan bingung. Enggak sah itu sholat di belakang kok imamnya dukun. Iya. Kalau imamnya dukun, jelas dukun maksudnya kita tahu, maksudnya tahu benar gitu loh, bukan tahu karena cuman kabar doang. Maksudnya tahu benar dan dia mengklaim dia dukun misalnya. Itu enggak boleh, kita sholat di belakang enggak sah. Kenapa? Karena dikafir. Dan kalau misalnya kita tahu seseorang bukan dukun tapi dia berdukun, nah kan beda. Lebih ringan, cuman tetap aja kufur. Berdukun, ya. Nah ini juga tidak sah sholat di belakang. Kalau kita tahunya maksudnya tahu langsung gitu loh. Maksudnya imma dia yang ngomong, saya ini pakai jimat gini-gini, imma kita melihat langsung dia berdukun atau punya jimat, ya gitu. Maksudnya jelas itu jimatnya, dia tahu jelas. Maka nggak sah sholat di belakangnya. Nah kalau masih desas-desus itu tabayun dulu. Maksudnya tabayun sampai clear secara jelas, nyata. Maksudnya ngeliat langsung, baru kita hukumi ngeliat langsung. Sehingga nggak boleh sholat di belakangnya. Ya gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya dia itu nggak berdukun, bukan dukun juga, tapi dia menghalalkan perdukunan, juga nggak boleh sholat di belakangnya karena kafir dia. Nah, seperti ini, menghalalkan perdukunan, kafir. Walaupun nggak berdukun, walaupun juga bukan dukun, tapi menghalang perdukunan, bilang nggak apa-apa kita berdukun, nggak apa-apa kita pakai jimat. Jimat di sini dalam artian jimat yang dengan adanya isian jin, nggak apa-apa. Ya, ini nggak boleh. Ya, atau misalnya orang tersebut memelihara jin. Kita tahu dan dia ngasih tahu saya melihara jin. Walaupun jin muslim. Walaupun jin muslim, nggak boleh kita sholat di belakangnya. Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan. Dan bisa-bisa nggak sah sholat di belakangnya. Memelihara jin ya. Maksudnya merasa punya peliharaan jin dan punya khadam gitu, punya khadam. Nggak boleh sholat di belakangnya. Tapi itu kalau nyata bagi kita, maksudnya jelas secara manusiawi. Ya, kita tahu dia oke. Karena sering ditugaskan muadzin, tugaskan Pak azan itu misalnya kayak Allah Akbar, kan kadang-kadang Allahnya itu panjang Ustaz. Kalau biasanya di Al-Quran kan biasanya 2 rakaat. Azan itu bukan Al-Quran, sehingga antum nggak harus pakai harokat. Makanya akhirnya boleh panjang banget itu, sampai 30 harokat misalnya. Panjang sampai selesai waktu sholatnya. Ya nggak apa-apa kalau azan itu panjang, nggak apa-apa, dinamain bagus, nggak apa-apa, untuk menarik, untuk charming supaya orang-orang datang. Karena kalau azannya jelek nggak datang orang. Dan nyaring. Boleh. Nyaring boleh. Jadi beda, kan Al-Quran beda lagi. Kalau Al-Quran ada hukum tajwidnya. Kalau azan nggak ada hukum tajwidnya, cuman yang terbaik makhrajnya bener. Ya makhrajnya bener. Cuman kalau misalnya nggak bener terus nggak ada orang yang bisa azan selain dia, ya udah harus dia yang azan, fardu kifayah. Harus ada yang azan itu. Beda sama kayak amin. Amin, lafal amin itu nggak harus pakai ilmu tajwid. Waladdallin. Orang mau amin boleh, mau amin boleh, mau amin boleh. Jadi jangan dipaksa. Kayak misalnya sekarang ada orang-orang yang memaksakan harus menulis a-nya 2, i-nya 2, a mim, a i-in, amin gitu. Kita kan di sini kan Indonesia, Pak. Ya kan? Kita nggak harus kayak gitu. Misalnya Bapak, kita misalnya Islam, apa artinya Islam? Agama. Baik. Sekarang kenapa A-nya nggak 2? Kan maksudnya Islam, ya kan? Karena ada alif setelah lam sebelum mim, Islam. Kemudian lafal Allah
bacanya Allah atau Allah. Allah, kenapa enggak O-nya 2 Allah gitu, O-nya 2. Ya kan? Kemudian kita nulis malaikat. Kenapa enggak malaikah? Kenapa enggak 6 harokat? 6 a, malaikah. Repot kan Pak kalau gitu, repot. Jadi enggak usah. Ini Indonesia, transliterasi itu sesuai dengan adat kita gitu loh. Kalau memang adat kita amin A-nya 1, I-nya 1, maka itu udah masuk ke pemahaman kita, udah selesai gitu. Iya. Contohnya terlalu banyak sebenarnya. Contoh lain apa? Azan sendiri. Azan sendiri kan setelah DZ ada A2 harusnya. Karena azan gitu kan. Iya. Nah, banyak sekali hal kayak gitu. Salat juga harusnya sholaat, salat A-nya ada 2. Nah, jadi masalah amin, amin, amin itu enggak usah diributkan dan enggak mengubah makna insyaallah. Karena apa? Karena ini transliterasi tulisan. Tapi kalau ucapin yang terbaik amin gitu. Cuma enggak ada hukum tajwid di sini, jadi enggak masalah. Ya, karena amin itu isim fi'il yang maknanya Allahumma stajib. Ya Allah, jawablah. Itu arti amin. Iya. Jadi orang-orang muazin itu sebenarnya mereka tinggi derajatnya. Makanya mereka lehernya panjang di hari akhir nanti. Dan amalnya banyak, setiap orang yang sholat ke masjidnya disebabkan mendengar azan dia dapat pahala. Alhamdulillah. Ya, itu berarti tugas seorang muazin itu pahalanya banyak banget insyaallah. Nah, kemudian yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muazzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah mendengar sejauh sepanjang suara muazin berkumandang, baik itu jin, manusia atau sesuatu apapun, kecuali ia akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi tadi apa? Jin mendengar. Nanti yang mendengarkan azan itu akan menjadi saksi dari kiamat. Makanya syaitan dari jenis jin nggak mau dengerin azan ini. Kenapa? Karena kalau dengar nanti bakal jadi saksi keimanan kita. Dan itu akan memperparah kesedihan mereka nanti. Jadi itu secara, walaupun jin itu nggak tahu, maksudnya walaupun jin itu nggak tahu hadis ini, tetap itu fitrahnya mereka, maksudnya syaitan, ya, fitrahnya mereka akan menjauh dari azan. Ya, karena azan itu akan membuat pemiliknya itu disaksikan oleh yang mendengarnya nanti. Jadi didengar di dunia, disaksikan nanti di hari akhir. Kemudian manusia lah beda nih, manusia sama jin beda. Ya. Kalau jin dengan sendirinya, maksudnya syaitan dengan sendirinya akan menjauh walaupun enggak tahu hadis ini. Kalau manusia belum tentu menjauh. Itulah bedanya. Materinya beda, sikapnya juga beda. Ada orang kafir dengerin azan, diam dia, enggak lari terbir-bir kentut-kentutan, enggak. Kalau misalnya kayak gitu, kita menang terus sekarang nih orang Islam. Kalau kita azanin aja. Ada orang liberal datang gitu kan, pembela LGBT, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kentut-kentutan dia. Manusia enggak kayak gitu. Tapi kalau jin kayak gitu, syaitan dari kalangan jin seperti itu. Dan kita imani ini sesuai dengan apa adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia enggak kayak gitu. Tapi ini hikmahnya besar, ujian besar. Karena manusia memang materinya itu berat. Maksudnya materi, ya, kita bermateri ini, fisik, jism. Nah, kalau misalnya jin itu kan roh, walaupun bisa bertasyakul menjadi seperti manusia atau binatang, tapi asalnya dari mereka adalah halus, makanya makhluk halus mereka ini. Ya, makhluk halus, tapi kadang-kadang kasar omongannya, kasar perangainya. Itu jin dan manusia. Dan juga tidak wala syai ini kan sesuatu, berarti alam, apapun tabiat ini alam, itu bisa bersaksi nanti untuk orang yang berazan. Enggak, orang kafir enggak. Kalau orang di sini manusia apa jin?
manusia. Nah, kalau manusia wallahu alam. Kalau jin nggak bakal mau kok lari. Kalau manusia wallahu alam, mana nggak tahu. Nggak bisa menafsirkan ke sana, wallahu alam. Iya. Baik. Jadi itu tentang azan dan iqamah. Jadi azan dan iqamah itu bisa mengusir syaitan. Cuma memang tidak untuk semua keadaan azan itu kita gunakan untuk mengusir syaitan. Ya misal di kamar mandi banyak syaitannya, ya itu memang tempatnya. Terus kita azanin kamar mandi malah nggak boleh. Ya juga kalau misalnya di tempat kayak kamar nih kosong nih, nggak pernah dihuni orang, sering tuh pernah ada suara orang ngomong, ada suara bisik-bisik, ada suara ngetok di sana di dalam, kita buka nggak ada orang, terus kita azanin, baiknya nggak usah baca Al-Quran aja kalau itu mah. Iya, azan itu untuk sholat, walaupun kalau darurat ruqyah bisa diazanin untuk menambah efeknya, bisa. Baik khilafiyah di antara ulama, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan itu hal yang baik. Tapi ya, ini khilafiyah yang mengatakan bid'ah fadl, silakan karena hadis ini dhaif. Yang mengatakan itu kebaikan, silakan. Jumhur ulama mengatakan enggak masalah dengan itu. Tapi kalau anak pribadi enggak mengamalkannya. Enggak mengamalkannya. Ya cukup berta'awudz saja auzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian jaga anak ini. Iya. Dan rata-rata orang yang mengamalkannya yaitu apa ya, sekadar ikut-ikutan aja ya. Waktu kemarin lahiran itu Kafi sampai susternya aja heran, ini ayo bapaknya mana, diazanin? Enggak diazanin, enggak diazanin, saya enggak azanin. Loh kok enggak diazanin? Iya ya enggak apa-apa, enggak diazanin enggak apa-apa. Ntar bangun sholat dia ya. Jangan sampai bangun lari terkentut-kentut bayinya. Udah setan duluan ini. Tapi enggak iniin, enggak azanin. Tapi yang sebelah diazanin, dibisikin azan. Cuman enggak masalah dengan, maksudnya fadl mau diazanin, ya mau silakan. Yang enggak ya alhamdulillah, mungkin itu lebih baik. Karena yang terbaik itu penjagaan kedepannya, bukan sekedar azan gitu ya. Mengenai azanin ruangan atau kamar mandi tadi kan itu rumah dia. Nah, Anda pernah lihat ada orang India mana tempat semayamnya orang-orang Buddha Hindu yang kayak patung-patung di Sumba itu yang diruqyah ya. Maksudnya? Diruqyah? Iya, itu diruqyah. Di mana? Di mana, ada kota apa? Maksudnya tempat kayak candi gitu? Iya. Enggak. Tempat ibadahnya orang Buddha. Misalkan kalau orang Cina itu kan di rumahnya ada. Iya, tahu. Nah, itunya ada patung-patung di sini di kuahnya, apanya itu yang di Itu dihancurin bukan ruqyah. Dia di ruqyah gimana ya? Enggak, dia ngaruh sih ngaruh. Cuma apa coba? Ngapain di ruqyah itu? Maksudnya dia itu ini zat benda kayak buhul ya. Kayak buhul ya dia hancurin lah buhul gitu kan. Enggak di ruqyah. Misalnya kan dia nginap di hotel orang Cina. Kan di hotel orang Cina di iya. Kan ada tuh. Pokoknya adalah benda-benda gitu ya. Terus dia ruqyahnya dia Ruqyahnya gimana caranya? dibacain aja ditunjukin. Oh. Enggak, dia tahu saja untuk diri sendiri. Asalnya itu yang kayak gitu dihancurin. Makanya Nabi SAW ya, dan juga para sahabat, mereka menetapkan tidaklah ada kuburan yang lebih dari kadarnya kecuali kami akan menghancurkannya. Bukan diruqyah kuburan itu, ya kan? Coba Umar ketika ada orang di pohon itu yang dulu tempat naruh senjata, ya kan, yang akan menjurus kepada kesyirikan, apa Umar datang kemudian pohonnya diruqyah? Enggak, dihancurin. Karena itu zari'ah menuju syirikan, atau memang kesyirikan itu sendiri dihancurin. Kalau diruqyah enggak ada, maksudnya mungkin berefek jin itu, mungkin yang di sana jin yang bersemayam di situ bakal kabur-kaburan, tapi sementara ya balik lagi orang bendanya masih ada kok gitu kan. Jadi contoh dari salafnya kalau ketemu kayak gitu ya enggak cukup diruqyah.
mungkin berefek, cuman apa coba, gitu kan? Kalau contoh salafnya mereka menghancurkan itu semua. Kuburan-kuburan dikeramatkan, maksudnya harus sebagaimana ininya. Pohon aja yang ditakutkan bakal menyebabkan kesyirikan dihancurkan, bukan sekadar diruqyah dan kemudian orang-orang supaya disadarkan. Ya, jadi ini ada beberapa kejanggalan di sebagian. Cuman mungkin ruqyah tersebut yang misalnya meruqyah benda-benda itu, karena memang kalau dihancurkan pun bakal risiko besar. Maksudnya nyari nanti ganti rugi atau semacamnya. Begitu. Mungkin itu maksudnya. Ya cuma emang nggak cukup kayak gitu. Kalau misalnya dia mau menonaktifkan barang itu, ya nggak bisa diruqyah doang, tapi dihancurin. Sebagaimana Umar menghancurkan pohon. Karena kalau misalnya nggak dihancurin, tetap aja nanti orang-orang bakal tetap percaya ke situ, gitu. Begitu ya. Yang lahat, Ya? yang lahat. Liang lahat kenapa? Bukan juga orang kubur itu kan sebelum ditimbun itu kan ada juga. Ya ada nih gitu di depan mayat itu. Oh iya. Nggak usah itu. Jadi mungkin maksudnya ketika diawali lahirannya diazanin dulu, diakhiri juga diazanin. Maksudnya gitu mungkin. Cuman ya itulah, baiknya nggak usah. Mungkin baik, maksudnya menurut rasionya masing-masing baik. Cuman ini kan butuh ketentuan, ini butuh dalil khusus. Iya, yang mudah-mudahan Allah maafin sih, terutama orang. Iya. Iya. Jangan itu sering ada kuburan Ka'bah. Jangka Banjarmasin, Jakarta ada. Nah itu sikap kita kalau misalnya ada di lingkungan kayak gitu, apa? Kalau kita kan nggak bisa, apalagi antum nggak bisa. Kalau mau mendakwakan dan menghancurkan mereka ini, ya butuh waktu yang lebih lama, gitu. Jadi ketika penyakit itu kronis karena lama dipelihara, menyembuhkannya nggak instan, nggak mungkin. Orang misalnya disantet, udah lama disantet, menyembuhkannya instan nggak mungkin. Langsung diruqyah sekali, langsung sembuh gitu, enggak. Lama dulu, tunggu. Allah suruh bersabar terus itu. Gitu. Nah, kalau misalnya antum mau berdakwah kepada mereka, nggak bisa instan, langsung sekali udah tertegakkan hujah atas mereka. Belum nggak bisa kayak gitu, lama gitu, sabar, dimusuhin dulu, disantet dulu gitu kan. Iya. Mati dulu baru orang-orang pada sadar gitu kan. Gitu. Semua kuburan keramat kayak gitu, lama prosesnya. Bahkan udah sampai sejak zaman kita belum lahir dulu. Nah, untuk mengingkarinya dan menghancurkannya ya lebih lama dari proses pembangunan mereka. Begitu. Makanya sebab Indonesia ini dari tahun kapan demokrasi dan semacamnya? Lama, puluhan tahun sebelum kita lahir ya kan. Maka orang yang mau menegakkan secara instan nggak bakal bisa, yakin gitu loh. Iya, karena menyembuhkan penyakit yang sudah kronis selama dipelihara nggak bisa disembuhkan dengan obat satu butir gitu aja. Gitu. Oke, jadi insyaallah itu kajian kita untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.